Para pakar-pakar itu sendiri menjelaskan bahwa Allah ini sudah digunakan sebagai bagian dari rumpun bahasa Semitik untuk pengertian yang sepadan dengan Elohim. Allah dari Aramik dan Allah bagi Arab. Walaupun nanti akan berbedanya pengertian di dalam Islam itu menjadi suatu nama pribadi, itu silahkan. Tapi kami Kristen tidak memahaminya seperti itu. Itu saja. Kalau saya pun sekarang ini sudah mulai saya menggunakan penyebutan yang beda dengan Allah, bukan. Saya lebih suka menggunakan Allah. Iya. Oke. Jadi saudara-saudara sudah paham duduk perkaranya kenapa kita berdebat? Ini Bang Juma. Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Kita bukan sih mau ini ya, kita cari di sini, kita tidak bilang mau menjelaskan bahwa dari teman Kristen atau dari teman Muslim untuk supaya tidak boleh ada dalam hal perdebatan terkait masalah lintas iman. Sebenarnya perdebatan boleh asal bersifatnya edukatif, kan seperti itu Bang. Tapi yang terjadi selama ini Bang, kalau memang dari Bang Juma ataupun dari Unirifa ataupun dari Yonatan, orang mungkin agak sedikit mengerucut terkait masalah kosakata yang bilang Theos ataupun Allah gitu, mungkin ada sebagian yang bilang diambil dari Al-Quran. Yang terjadi di kita punya di sini nih Bang, itu sudah banyak yang mengartikatakan itu Bang. Nah, kenapa saya bilang harus dihentikan itu? Di Indonesia ini sudah banyak menggunakan Alkitab yang sama gitu loh. Dan kita bingung Bang, itu yang menjadi persoalan bahwa harus kembali dulu semua kepada kitab-kitab yang lama gitu loh. Betul, Nah, saya setuju. harus kembali kepada kitab yang lama ini, karena gini Bang, ini saya sampai omongkan Bang ya. Ada yang pakai kitabnya John Kevin punya, itu yang menolak dari Yohanes 2, Yohanes 3 dengan Wahyu yang mau minta ditafsir, tapi tidak bisa ditafsirkan, itu Wahyu Tuhan, itu lisannya langsung. Dan itu ada yang dipakai. Nah, maksudnya saya nih Bang, itu yang kita harus membenar di kami punya dapur dulu. Nah, Betul, setuju. waktu terjadi waktu itu Bang, itu waktu itu ulang tahun Alkitab 1000 tahun waktu itu Bapak Paus Inosius di Vatikan Roma itu konsilinya itu Bang, dan itu yang harus kami pecahkan dulu. Nah, ini 1825 itu baru dibuang dari kitab perjanjian lama itu. Nah, siapa yang tulis ini yang dicari tahu. Nah, sampai sekarang Ilahi itu belum bisa memberikan pertanggungjawab yang mana yang harus dipakai gitu loh, yang siapa yang merubah dari tulisan ini. Siapa yang menjadikan ini Wahyu Tuhan ini? Karena kitab Wahyu Tuhan itu cuma ada 4 kitab, Pak. Gitu loh. Jadi ada 4 kitab ini, itu semua itu masih ada. Dan itu sudah dipecahkan semua. Akhirnya ditulis namanya perurutan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu dengan dikasih namakan Yohanes 1, Yohanes 2, Paulus, Lukas, karena mengikuti Yesus Kristus yang mulai dari masa kerasulnya dia. Habis itu peneruslah pada kepausan gitu loh. Nah, ini kitab ini ada, bukan nggak ada. Nah, sekarang ini siapa yang merubah ini kitab dan siapa yang memberikan nama-nama ini semua? Dan itu siapa yang bertanggung jawab di dalam hal itu? Kalau bilang kitab asli, sesungguhnya asli. Kalau bilang pakai bahasa Ibrani, ya benar pakai bahasa Ibrani. Tapi siapa-siapa di dalam situ? Itu loh. Nah, itu dia Bang. Jadi kalau di internal saudara-saudara saja masih belum ada kepastian tentang nama Tuhan, ya inilah yang menyebabkan kita berdebat. Coba Anda lihat antara Islam dan Hindu, Islam, Buddha, nggak ada debat itu Bang. Kenapa? Hindu, Buddha percaya diri dengan kitabnya. Mereka tidak menggunakan istilah-istilah Islam gitu Bang. Jadi maksudnya saya kan gini Bang, silakan kita edukatif yang baik, tapi dalam arti kalaupun ada yang mencomot segala macam begini, kita tidak bisa mengklaim atau menjelas orang itu dia sudah menafsirkan sendiri, karena ini sudah berjalan Bang, itu yang menjadi persoalan. Nah, kalau kita menghentikan satu persatu Bang, juga panjang gitu loh. Nah, bagaimana cara menyikapi ini supaya bisa henti? Nah, itu yang solusi tadi dengan di sini Bang, itu loh. Supaya hentikan dulu. Kita kalau contoh kasar gini, Bang Juma tentukan dengan Bang Justin ataupun dengan Erben ataupun dengan Malikin, bagaimana kita debat khusus ini biar edukatifnya di bawah sambil mendengar. Nah, ataupun mungkin dengan Bang Story, ayo sudah kita room di mana kita saling diskusi ataupun kita saling memecahkan solusi kita. Jadi ada debat, ada cari solusi, dan ada untuk supaya edukatif ini Bang, jangan sampai ini sudah banyak yang ini Bang. Ada lagi kemarin Alik ini Bang, dia penelitian kitab di Amerika sana bilang Bible gitu. Sampai saya tanya, yang ibu punya data sekarang itu masa kerasulannya Paulus
atau masa kepausannya Paulus. Masa kepausannya Paulus. Yang kerasulannya Paulus ada ibu ada data enggak? Nggak ada. Berarti ibu belum bisa dibanding penelitian. Yang penelitian itu masih masa kerasulan. Baru dibuat yang kepausan, baru dibuat yang ke Paus Damasus. Yang pertama kali dikatakan bahwa Alkitab mengumpulkan semua Alkitab yang dari kitab lokal itu, namanya kitab Muratori, akhirnya pakai dengan kitab Marcion dibuat karena dianggap ajaran sesat kitab lokal itu. Terjadi pada waktu itu tuh abad ke-19. Nah, abad 19 ini perjanjian lama itu dikumpul semua, Bang. Itu loh, abad keempat. Abad 19 itu mulai dibuang lagi. Nah, dibuat kumpul lagi satu Alkitab itu, Bang. Nah, kitab Wahyu ini ada 4 dan itu tidak akan dihilangkan. Dan dari 4 kitab ini, Bang, kewahyuannya ini, keilahiannya Yesus ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu sekarang itu. Dan tapi di perjanjian lama juga ada penguatan data itu. Nah, kenapa itu tidak dibuka semuanya? Nah, menjadikan perdebatan ini jadinya debat kusir, mencarikan kebenaran belum titik ketemu sampai sekarang. Dan itu sampai masanya Bang Juma juga habis juga, masanya ini dari Justin atau masanya Bang Story juga belum selesai ini perdebatan. Karena kebenaran itu ada di satu pihak, di satu instansi yang bertanggung jawab. Nah, yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas di dalam Alkitab ini? Nah, itu kita cari tahu dulu. Di situ, Bang. Jadi bukan si kita ini melarang apa enggak, Bang. Karena ini masanya sudah dunia ini, Bang, ya, sudah dengan dunia elektronik begitu canggih. Orang bisa cari di Google, orang bisa mencari kebenaran. Dan situs-situs yang tidak bertanggung jawab juga sudah banyak masuk untuk mencari kepentingan. Nah, jadi seperti Al-Quran yang harusnya yang benar-benar sudah utuh dari Arab sana, tidak ini secara huruf Arabnya tidak bisa ditafsir atau diterjemahkan. Tapi sekarang dengan adanya itu cari orang bisa sudah buat terjemah. Dan itu paling sekarang mau tidak mau pemerintah harus mengambil alih untuk terkait kebenaran ataupun terkait masalah luruskan kedua Alkitab ini dulu. Supaya apa, Bang? Supaya kita di bawah ini kesian, gitu loh. Ya, jadi gini, kalau kami dari Islam, dari dulu juga, benar Bang. Dari Ya, dulu silakan, juga silakan. Mahkamah Agama itu selalu berlindung pada pemerintahan Bang Yundas ya. Apakah kita masih seperti itu? Kita mengetahui bahwa agama itu merupakan hak azazi secara dunia, bukan secara negara saja. Jadi kalau dipermasalahan kata Allah itu, saya juga bingung. Apakah kata Allah itu milik satu agama? Itu yang harus yang ada yang nggak berani mengatakan seperti itu. Satu agama tertentu berhak menggunakan kata Allah, bagi saya itu suatu kekonyolan. Itu aja dipikirkan. iya, yang terjadi saat ini adalah ketika umat Islam menyebut Yesus sebagai Isa Al-Masih. Teman-teman Kristen akan teriak, Yesus bukan Isa. Nah, bagaimana dengan Tuhan kami yang adalah Allah, kemudian masuk di dalam kitab Anda tanpa dasar pijakan? Yang jelas, sebagaimana yang tertera di dalam kitab yang lebih tua dari yang saudara punya. Kan itu poinnya. Kalau bicara iman, Bang Suma juga mengerti lah. Itu kan masalah iman. Nggak mungkin iman kita sama. Silakan mau menggunakan Yesus itu sebagai nabi kalian, silakan. Justru inilah, Bang. Tetapi tolong jangan dipaksakan. Karena gini, Bang Suma, kita bicara kitab suci. Apa yang nama yang tercantum di kitab suci sudah imani saja. Nggak usah diperdebatkan apakah Yesus adalah Isa. Saya pikir itu hal yang konyol gitu. Justru inilah, Bang. Hormatilah. Iya. Hormatilah Allah itu mewahyukan. Hormatilah Allah yang mewahyukan itu. Kalau kita tidak bisa menghormati hal yang mewahyukan, apakah kita manusia berhak memikirkan hal itu? Tidak, saya pikir. Jadi coba gini, Bang. Coba kita mengandai-andai. Sekiranya lembaga lai Indonesia itu menerbitkan kitab baru, menghilangkan semua istilah-istilah yang digunakan oleh umat Islam, kira-kira masih ada debat seperti ini di sosmed? Gak akan ada lagi, Bang. Untuk Debat apa? mengenai masalah Allah tidak akan ada lagi. Ya, Tapi debat kalau mengenai debat keyakinan mengenai pasti tidak tetap akan akan ada. ada. Pasti Loh, akan tetap ada. Contohnya kami dengan Hindu nggak ada. Iya, karena memang tidak mempunyai akar yang sama. Hindu tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah berakar dari Yahudi dan Kristen. Lah, Islam tidak pernah mengatakan beras dari Yahudi. Anda tidak pernah menyatakan seperti itu secara pribadi, tapi apa yang tertulis dalam kitab Anda itu ada di situ. Lah, Al-Quran hanya menerangkan tentang Tauratnya Nabi Musa. Anda menyebutkan di kitab Anda mengenai Taurat dan Musa. Terus Ada di mana itu?
itu ada di ajaran Yahudi. Nah, Adakah akar yang kalau terus Anda hanya memakai Islam kalau tidak memakai Taurat dan apa yang dijabarkan dari Taurat sampai dengan Kristen tidak ada bunyinya. maksudnya gimana? Tidak akan ada berakar dengan kakak agama bila tidak membicarakan mengenai Yahudi dan Kristen. Tidak ada bunyi Di mengenai Islam nggak ada bahas Kristen. Di Islam nggak ada bahas Kristen. Anda barusan tadi menyatakan bahwa Anda merasa Taurat. ada orang-orang Kristen mengatakan Taurat. bahwa tidak Taurat sama itu- antara Isa dan Yesus. Ya, Taurat- sedangkan Yesus itu Anda mengklaim Isa itu adalah Yesus. Loh, itu disebabkan dengar. Itu disebabkan karena kitab Anda yang latah. Ngerti tidak Bagaimana Anda? kitab kami yang latah bila kami Belum- sudah ada dulu abad belum- pertama dan Anda baru ada belum di abad ada. ketujuh Oh, dengan sabar. tanpa bisa menjelaskan. Inilah tanpa bisa masalahnya. menjelaskan Inilah akar siapa itu. permasalahannya. Kitab Anda itu baru tadi pagi. Anda katakan abad pertama. Baru tadi Inilah pagi. masalah. Yes. Dari tadi pagi. Yes. Aduh, berarti Yes. memang secara kau itu sangat Inilah sebabnya. Cuma 3 hujatan toh. Jadi begini. Tadi pagi kalau kau kitab bicara Anda mengenai, itu. kalau kau bicara itu mengenai Yesus dan Anda persamakan Yesus itu adalah Isa, itu jeblok, nggak ada isinya itu Al-Quran. Loh, itu kitab kami. Itu kitab kami. Kenapa Iya, Anda tidak akan usir? ada isinya. Ayo. Ya, Hah? itu karena kitab kau kami. mengkaitkan semuanya itu antara Yahudi Kenapa dan ajaran Anda yang sampai usil? di Kenapa Yahudi. Anda Bukan usil? masalah usil, yang usil itu Kenapa Muhammad dan Allah. Loh, kenapa Anda usir? Yang usil. Kitab saya tidak membahas Kristen. Kitab saya tidak membahas Yesus. Kitab saya membahas kitabnya Nabi Musa. Sudah. Karena Allah Apa tidak hubungannya mengerti, dengan- karena ini. Allah tidak bisa membedakan antara Ini dia, Nasrani ini dan dia. Kristen. Itu Nah, yang jadi persoalan. Jadi saudara Yudas, inilah penyebabnya dialog itu terjadi. Jadi jangan Anda heran. Ya karena Ini dia. ngapain kesini, ngapain kesini? Ini. Cuma memang kurang wawasan teman-teman Nah, ya. Kemenang Anda kurang- mengatakan kitab Anda di abad pertama. Tapi yang ada di tangan Anda itu adalah kitab yang ke-Islam-Islaman. Siapa Kitab bilang? abad pertama itu ke Yunani-Yunanian, bukan ke Islam-Islaman. Lembaga kitab Anda baru berdiri tahun berapa? 1954. Nah, itu dia makanya aku bilang kitab yang Anda gunakan itu bukan Jadi kitab dia abad ini memang cacat pertama. logika. Oh, bukan Bagaimana begitu. membedakan antara kitab Alkitab itu dengan 1958 dikaitkan dengan lahir berdirinya. Coba. Aduh, Coba lihat. kamu cacat. Coba lihat. Ya kan? Coba Dan lihat. memang kami tidak pernah akan ada kebohongan. Karena kenapa saya bilang? Kalau saya tidak akan bohong, Karena kenapa bukan Islam. Kenapa tidak bohong? Saya Kalau bukan Anda Islam. kitab Anda Saya tidak itu bohong. bukan Islam, makanya saya tidak mungkin berbohong. Kalau tidak saya berbohong. Kalau tidak berbohong, kenapa kitab Anda disebut dengan sebutan Alkitab? Nanti dulu Bang Jum. Kenapa Paulus disebut rasul? Apa? Kenapa Tuhan Anda disebut Allah? Kenapa kitab Anda disebut Begini ya. rasul? Cuma Kenapa Paulus disebut Ini rasul? bukan berbicara mengenai bahasa tanpa mengenai Katanya tidak bohong. Kasihan dia. Katanya tidak bohong. Sampul kitab Cuma- aja pakai nama lain Al-Quran, Alkitab. Katanya bukan pembohong. dan bahasa sekarang sudah menjadi serapan umum digunakan di Inilah Indonesia yang dan masuk menyebabkan KBBI. debat itu terjadi. Jadi gini Bang Juma, gini Bang Jadi Juma, jangan Bang Juma. heran kalau kami selalu mendebati Anda karena kalian tidak percaya diri dengan kitab Anda sendiri. Tidak percaya gini, diri Bang dengan Juma. Tuhan Anda, gitu loh. Gini Bang Juma, gini Bang Gak Juma. punya ya. harga diri kalian itu. Ya silakan Bang. Nah, inilah Jadi gini, yang susah kita bicara. kenapa Paulus itu dikatakan rasul? Karena Nah, digenapi kenapa? dengan 12. Gini Bang, digenapi Nah, 12 kenapa? rasulnya. Oke, Nah. digenapi 12 rasul dulu Bang, karena saya orangnya nggak suka debat. Iya. Habis itu ketika Paulus ini kan kepausan pertama di Vatikan, Bang. Ini kita dengar dulu. Akhirnya dia ini jadi di dalam Alkitab juga namanya Rasul Paulus ataupun Santo gitu, Santo Paulus. Di Karena kitab Santo mana itu Paulus Bang? Sebentar bro. Yang di bawah itu bilang si Jumat dikeroyok. Kalau yang ada minat naik aja. Ayo. Enggak, saya aja Bukan, sendiri. bukan, Saya aja kroyo ini sendiri. kita saling Iya, Bukan kita keroyokan, kita saling mau cari ini nggak ada kebenaran, buka Bang. ayat apa Bang. Jadi gini Bang. Kalau kalian mau naik silahkan minta sama hostnya. Kan Jum, Gak usah. Saya aja sendiri, kalian kelabakan, gak usah. labakan Sama-sama, apa? bakanya cuma- Bang Yudas, silakan Bang Yudas, silakan. Anda kelihatannya lebih arif, silakan Bang.
Bukan Jadi masalah gini, Bang. arifnya, karena kamu meremehkan. Anda yang tidak punya malu, ngambil istilah Kamu Islam aja yang nggak punya malu. nggak punya wawasan Nah, ini masalah Bang. kosakata bahasa itu. Silakan, tidak Bang menjadi Yudas. bahan terapan. Silakan, Habibie Bang Yudas. menggunakannya, bro. Kamu aja Jadi yang kurang ilmu sebentar Bang pengetahuannya. Yudas, aku dulu aja. Iya, Ini kita silakan. bicara agama yang diterjemahkan loh dalam bahasa. jadi Bang, Emang nggak ada kalau masalah. bilang Sebenarnya nggak ada masalah kan? jadi kalau bilang Bang Yudas, silakan, kalau bilang Bang ini Yudas. Bang. kitab ini Bang terjadi itu tuh semua perkumpulan kitab itu Bang itu di abad keempat. Ya betul, saya Nah, paham, saya hafal Ada betul 3 itu. pilar Bang, Alkitab Ya. harus punya otoritas. Ya, Alkitab ini harus punya 3 otoritas. Waktu belum diangkat masih belum diangkat kepausan Bang, itu Paulus sudah memberikan satu Alkitab, suratnya Bang. Akhirnya karena banyak kitab-kitab lokal yang dipakai, termasuk kitab Marcion dan kitab Muratori, dikumpullah semua kitab yang itu tidak boleh dipakai lagi karena ada yang sebagian mengajar pengajaran sesat. Harus ambil 4 Alkitab termasuk kitabnya Paulus itu. Nah, karena dia masih masa belum diangkat kepausan, makanya dia masih dianggap 12 rasul itu, Bang. Setelah dia sudah kepausan, dia dianggap Santo Paulus, gitu loh. Nah, itu karena kepausan pertama. Di mana kitabnya dia yang ada sekarang itu, Bang? Nah, itu ada di kitab Tobi ceritanya, di 1 Salomo. Nah, itu yang belum dipakai. Nah, sekarang yang dipersoalan sekarang ini ada dari kami punya nih, ada yang hanya untuk pertanda dari perjanjian baru dan ada yang pakai perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan sekarang yang perjanjian baru yang diklaim dari musuh ini yang mana gitu loh Bang, maksudnya saya kayak gitu, yang merasa ada mengganjalkan. Seperti itu dulu Bang. Oke, baik. Saya paham betul. Secara fragmen, kitab saudara, Codex Vaticanus, dan juga Sinaiticus itu lengkap manuskripnya abad keempat. Saya paham. Peshitta Suryani abad ke-5, Codex Aminatius abad ke-5 dan abad ke-8. Yang saya pertanyakan di sini adalah di kodeks-kodeks yang ada, baik yang Suryani atau Taurat Samaria dalam bahasa Aram atau Koptik, di situ apa tersedia kata Allah? Ada kata Alkitab. Kalau tidak ada, ini duduk perkara yang harus teman-teman Kristen jujur bahwa itu diambil belakangan setelah mengikut kepada mayoritas Islam khususnya di negara kita ini. Jadi perkara kenapa dialog itu terjadi, debat itu terjadi, karena kalian mohon maaf menggunakan istilah Islam yang tidak pada tempatnya. Andai saja istilah Islam itu, sabar, istilah Islam itu diambil dan dimanfaatkan, digunakan pada tempatnya, nggak masalah. Ini bukan pada tempatnya. Paulus, sejak kapan Paulus disebut rasul? Bang, izin turun Bang Satori, saya ikut dongok dengan omongan Juma. Nah, makanya Anda malu kan? Sejak kapan Paulus disebut rasul? Nanti di Indonesia baru Paulus itu disebut rasul. Anda nggak ngerti apa itu rasul? Nggak ngerti kalian itu? Sebentar. Kamu bicara atas agama Islam kah? Yes. Satu ini aja. Betul. Iya. Ya. Sudah ada izin kamu dari ulama? Bicara Nggak ada istilah ada dari izin dari ulama. Nggak ada itu Bang. Ini kita sedang membahas kenapa debat Islam Kristen itu terjadi dan bagaimana solusinya untuk menghentikan. Cuman satu, Kristen harus percaya diri menghilangkan istilah Islam di dalam kitabnya. Cuman itu solusi. Ini bicara pribadi. Nah, kalau Anda tidak ingin menghilangkan itu, berarti Anda ingin debat ini terjadi terus. Jadi ternyata apa yang dia pahami mengenai perdebatan ini yang terjadi memang sangat cacat. Perdebatan ini terjadi karena kalian itu di kitabmu itu menyatakan bahwa Isa itu dikatakan sebagai Yesus lahir dari daun kurma. Justru debat ini terjadi. Apa urusannya? Apa urusannya? Ketika Nabi Isa itu lahir di pohon kurma, apa urusannya? Itu kitab saya. Isa itu atau Yesus yang kau bilang itu sama seperti Isa itu lahir dari daun Nabi kurma. Isa lahir di pohon kurma. Apa hubungannya dengan Anda? Gitu, jadi kitabmu itu mengambil dari kitab-kitab palsu. Terus apa urusannya dengan Anda dengan kitab saya? Apa urusannya Anda dengan kitab saya? Apa urusannya? Apa urusannya Anda dengan kitab saya?
dengan mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma? Ini Apa hadir di hubungannya sini dengan Anda? untuk menyatakan keimanan kami dan menjelaskan kepada orang-orang yang cacat logika mengenai Menjelaskan keimanan apa? Kristen itu Menjelaskan bahwa apa? kami tidak mempunyai hubungan dengan yang namanya Islam. Loh, itu tidak ada hubungannya. yang sama mengatakan sekali. Anda punya Jauh hubungan sekali. dengan Islam itu Karena siapa? kalian itu kan mengutip-ngutip. Kalau tidak bisa menyebutkan Taurat, kalau tidak bisa menyebutkan Injil, kalian tidak ada suaranya, tidak ada isinya kitabmu itu. Cuma isi kawin mawin dan rampok merampok itu adanya. Inilah saudara Itu Yudas. jadi. Inilah saudara Yudas yang menyebabkan kita berdebat. Ini Kalau Al-Quran kalian Al-Quran mengatakan begini. menyebutkan nabi-nabi yang kalian klaim sebagai nabi-nabi dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, kalian gak ada suaranya, tidak ada isinya. Itu Iya, yang betul, terjadi. Oke, baik, saya menjawab. Izinkan saya sebentar, Bang. Izinkan saya, Bang. Al-Quran menerangkan kepada kami ya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, ya. Illal ladzina zalamu, kecuali dengan cara baik, melainkan di antara mereka orang-orang yang zalim. Jadi kalian itu, mohon maaf, kalian bukan ahli kitab, tapi kalian adalah orang-orang yang zalim. Sama juga saya mau bilang dengan jadi. Oke, kalian bukan ahli kitab. Catat itu. Kalian bukan ahli kitab, tapi kalian adalah ahli kitab itu apa? ahli kitab orang Yahudi. Umatnya Orang Nabi Yahudi. Musa. Inilah. Umatnya Nah, Nabi kalau kamu Musa, kesini ngapain? umatnya Nabi Isa. Kamu itu bukan ahli kitab. Yang dikatakan ahli kitab itu adalah mereka yang mengimani Taurat Musa bahasa Ibrani, Nabi Isa Injilnya bahasa Aramaik. Kalian bukan. Taurat Nah. Musa itu yang seperti apa? Tau? terus ya. Yang jelas bukan seperti kitab. Taurat Musa itu seperti Yang jelas apa? bukan Coba? kitabmu. Iya, jelas bukan Taurat itu kitab. seperti apa? Taurat Musa itu seperti apa? Contoh Sudah sih. tidak ada kitab Taurat Musa itu sudah ada Nggak lagi, nggak ada lagi. Iya. Orang Ya, Yahudinya sekarang sudah nggak ada juga. orang Yahudi masih ada. Orang Yahudi Kitabnya masih ada ada. Orang Yahudi masih ada. Kitabnya Kitabnya sudah nggak ada. ada. Kitabnya sudah nggak ada. Yang dipegang sama yang datang dari Nabi Musa itu sudah nggak ada. Yang ada pada orang Yahudi itu kitab apa? Ya, kitab mereka itu adalah bahasa Ibrani yang kemudian mereka sebut sebagai kitab Tanak. Ada juga Talmud. Tanak itu apa? Yes. Kepanjangan itu kan singkatan. Kepanjangan Tanak apa coba? Cuma Ya, saya nggak paham. nggak Yang- paham. yang Katanya pas- Taurat nggak ada. Yang tapi pasti, bilang Tanak. Tanak itu bukan perjanjian lama. Bukan perjanjian lama. Tanak itu dari kepanjang apa singkatan itu? Kepanjangannya apa? Cuma coba. Kenapa kamu harus tahu dari saya? Nah, katanya apa? Tauratnya nggak ada. Coba. Tanak apa? Tanak itu kitabnya orang Yahudi, suatu Iya, akronim Tanak dari itu masing-masing apa? Abrak Ibrani. Iya. Coba. Lalu kemudian Itu kan mereka sebut singkatan. Nevi'im, betul, Ketubim dan Punya sama seterusnya. Nevi'imnya, T-nya apa? Tanya apa? Disebut Mikra dan seterusnya. Tanak. Tanak apa coba? Kamu sendiri Tanak itu apa? Tauratnya nggak ada. Kamu sendiri Tanak itu apa? Atau kamu mau Malah tanya mau uji saya saya. dengan bahasa Ibrani? Kita baca kitab bahasa Ibrani, bisa nggak? Tanak itu apa? Boleh nggak dengan saya? Tanak itu apa? Saya kan Ya, udah jadi- mengatakan sama Anda, jadi teman-teman- Tanak itu adalah kitab yang bisa disebut Tenah atau Tanakh, Tanah atau Ya, apa Mikra. Tanak itu? Ah. Ya, apa itu Tanak? Alah, cuman bisa bertanya. Loh. Ini kasusnya adalah Iya, bagaimana Tanak itu apa? kemudian debat Cuma. itu bisa dihentikan di Indonesia ini. Ya, ngerti enggak? Katanya tadi teman-teman ya, Tauratnya nggak ada. Lalu dia bilang Gimana Tanak. ceritanya? Bagaimana ceritanya supaya debat ini tidak ada di Indonesia? Ya, jadi teman-teman ya. Antara jadi Islam inilah Kristen. Sebenarnya. Gimana? Gimana? Solusinya orang Kristen harus percaya diri dengan kitab Yunaninya. Nggak boleh ke Islam-Islaman. Nggak Tanak boleh. itu sendiri ya, Taurat, Nevi'im, Ketubim ya. Oh, saya paham kalau itu, Bung. Saya paham kalau itu. Kau nggak perlu ajarin saya. Ya, kalau nggak perlu ajarin itu Tauratnya masih asli nggak? Sekarang kalau Anda ingin berbicara tentang kenapa Indonesia berdebat, oke? Orang Kristen Indonesia harus percaya diri kembali kepada kitab Yunaninya. Oke? Jangan ke Islam-Islaman, bikin malu anak bangsa. Punya agama punya agama dari Yunani, ke Indonesia jadi kitabnya jadi agama apa? Ikut agama Islam. Kan malu kalau begitu.
Ya kan? Oke, sabar. Nah, jadi saudara Yudas, penyebab kami itu berdebat dengan kalian karena agama kalian malu ya, iya kan? Justru itu ketampar dia sendiri, teman-teman ya. Coba dia nggak sadar yang terakhir itu seolah-olah dia yang lahir duluan. Halo, Gitu selamat siang. Gak punya ilmu cuma ini, apalagi ini bisanya menghujat aja. Oh, bentar. Anda menyatakan tadi Zuma katanya menghujat saja. Sebentar bro, Gema, Saya biar berusaha. dijelasin dulu tentang Tanakh tadi. Yang Taurat katanya sudah tidak ada. Padahal orang Yahudi menggunakan kitab itu Tanakh. Tanakh itu adalah kumpulan dari kitab-kitab yang gitu. mereka warisi dari nenek moyang mereka yang sudah disalin-salin itu. Tanakh itu sendiri Tauratnya masih ada di situ. Dan itu yang menjadi rujukan kami sebagai orang Kristen, sebagai data sejarah ya. Oke. Jadi di situ ada Tanakh Tauratnya. Taurat Nevi'im Oke, itu jelasin di boleh mana Nevi'im itu sendiri juga catatan dari nabi-nabi. Zuma itu. Ya, jadi Oke, jangan boleh, mengatakan boleh. tidak ada ya, karena saksi hidupnya masih ada orang Yahudinya. Bilang tanahnya ndak ada, Tauratnya ndak ada, gundul Oke, le. saya jelasin ya. Sok tahu, ya Zuma itu sok Saya tahu jelasin ya. itu. Sebentar, Nggak perlu tolong dijelasin. dibuka Nggak perlu kamera, dijelasin, tolong Gema. dibuka kamera. Kamu juga kayak gitu, jangan Gema. Tolong dibuka Iya kamera. kan? Ini kitabnya orang dari Katolik. Tolong dibuka, dibaca. Di kitab ini benar kata Bang Zuma. Kami bukan pakai kitab saya untuk menjelaskan kitab Anda. Orang tidak boleh lagi merayakan hari Sabat dan di hari raya nenek moyang, bahkan tidak boleh mengaku dirinya Yahudi. Di sini dikatakan Itu Mesias kami ditimbuni juga dengan tidak pernah barang-barang ada yang haram menyatakan yang sebagai berasal orang dari Yahudi. Sabar. Hubungannya Ini apa? kitab Makabe. Lihat Makabe. Ya katanya Apa yang ada udah yang nggak menyatakan kitab Kenapa Makabe, kamu kitab harus- bidat? Kenapa kamu bawakan kitab itu? Apakah kitab Kalau ini memang ada. bidat? Ada yang menyatakan bidat di sini. Siapa yang mau Ini menggunakan data, kata ini Yahudi data. siapa? Kamu Siapa? Siapa? Cuma bilang apa? Kristen bukan Yahudi. Kitabnya Taurat Hah? itu sudah tidak ada. Ini buktinya. Hancur lebur oleh mereka. Mana kitabnya nggak ada, mana? Semua orang Yahudi tidak boleh mengaku diri sebagai Yahudi. Ini adalah ajaran. Iya Yahudi, tapi yang dibicarakan adalah kitabnya, Mengaku catatan dirinya sejarahnya. Yahudi. Mana Dan catatannya? mereka Kita dipaksa sucinya, bro. Nggak ada, itu apa? dijelaskan di situ. Menghormati dewa-dewa Dionysius. Sabar. Hei, Ini sabar dong. Gema. Ini data loh. Ini yang Anda saya ngomong katakan dari kamu tadi. itu sok tahu itu. Anda Gema. ngomong dari tadi nggak menggunakan data dengan Bang Zuma. Nah sekarang saya keluarkan data. Mana kata kitabnya nggak Apa yang ada? data. dibahas apa yang kamu bawa? Ini data. Dan orang Yahudi harus menyembah Itulah. kepada dewa Dionysius. Data apa yang kamu bawa itu? Nih dewa. Data apa? Kamu Kata sadar nggak? apa itu? Pelayanan itu apa? Astaga, menghormati dewa. Dan Apa yang kamu ayat bawakan selanjutnya, itu? Cuma kamu ayat selanjutnya, Gema. Zuma bicara apa? Sudah hancur ngerti saya. Taurat. Ini ngomong apa dia? Sejumlah orang lainnya bersama-sama pergi ke dalam gua untuk sembunyi-sembunyi merayakan hari Sabat. Dilaporkan kepada Filipus, apa lalu yang mereka kamu bersama-sama bawakan? dibakar. Makabe itu Oleh apa? karena segan Makabe membela itu. diri karena rasa hormat pada hari kiamat itu. Jadi orang Makabe itu Yahudi menyejarahkan apa coba? Jadi ajaran Gema. Taurat yang sebenarnya sudah hancur Kamu oleh bawa apa orang itu? Gagabul. Sambung kamu itu, ngerti nggak? Lo ini kitab. Kamu bilang kitab yang saya angkat ini gombal gabul. Iya, tapi ini bukan fokus topiknya, Dul. Ini kitab loh. Terus kedua, sebentar. Saya katakan Anda itu Ini tidak menjawab topiknya, Dul. Sebentar, Bul. Jangan sok pintar, Bang Gema. Zebul, Tunggukan aja ini. lihat nih ya, lihat ya. Di sini dikatakan Yesus Ini Kristus. apa ini? Aduh, Di sama sini saja ada ternyata. kata-kata Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan apa? Ini Selaber menyatakan di sini Apa Isa yang Al-Masih. dibahas, apa yang dibawa? Maka jangan sok tahu. Gema, kamu tuh baru kemarin sore. Jangan sok tahu apa yang dibahas. Kamu bawa apa naik-naik ke sini? Bawa-bawa dalil yang nggak jelas. Apa yang dibahas? Apa yang mau ini? Nggak ngerti dirimu rupanya. Aduh. Ini kan apa ini? Inilah akibatnya orang yang belajar dengan orang yang nggak bisa baca tulis ini. Ya teman-teman yang di bawah ya, kita ngetik itu masalahnya mereka itu tidak fokus ke topik ya.
Maaf ya. Betul. Halo, Jadi cek, gini loh, selamat siang. gini teman-teman ya. Iya, host bantu Kemarin kendalikanlah sore host ya, kalau nanti ini dulu Pak Alip. Nah, sabar dulu Pak Alip. masih timer Dengar kan. dulu, saya mau bicara dulu. Jangan dulu dipotong saya bicara. Kitab suci lah. Monggo Bang Alif. Gini, sabar. Aku mau bicara dulu sebentar ya. Tolong dengarkan ini orang-orang Islam ya. Anda itu lahir itu dapat abad ke-7 ya. Sejauh sebelum kamu ada, kami sudah ada. Pahami itu. Dari mana kok ketika Anda lahirnya baru kemarin sore mengatakan kami yang mengambil kata-kata dari Quran. Ini kan gak logis. Tahu malu nggak? Tahu diri nggak kalian? Hah? Kata Allah itu sudah ada sebelum jauh Islam itu ada. Yang dipakai oleh agama pagan, suku Karis memakai kata Allah itu. Allah itu, kata Allah itu yang artinya dewa bulan itu, yang dia mempunyai anak Al-Manat, Al-Hijat, apa-apa itu gitu. Jadi kalian jangan menganggap bahwa Islam itu mempunyai bahasa itu bukan untuk agama tapi untuk semuanya. Pahami itu dulu. Di situ aja kalian nggak ngerti kok mau mengklaim bahwa kami yang meniru Anda itu loh. Anda itu kan lahir kapan? Harusnya tahu diri, sadar diri di situ. Oke, baik, saya tanggapi ya. Pak, gini. Kitab Anda sekarang bahasanya itu menggunakan bahasa apa, Pak? Inilah yang saya katakan tadi Pak Alif. Anda memahami bahwa agama itu memiliki bahasa. Kitab suci itu adanya kitab suci supaya mudah dipelajari oleh orang. Di mana dia menjadi orang negara apa, makanya diterjemahkan. Tetapi tidak akan lari dari teks aslinya. Pahami dulu itu. Saya sekarang tinggal di Indonesia, saya berbicara dengan Anda orang Indonesia. Nggak mungkin saya akan berbicara dengan Anda itu bahasa Jerman yang Anda nggak mengerti. Paham itu? Pertanyaan saya, kitab Anda menggunakan bahasa apa? Itu dulu, biar kita ke poin. Oke, ya, dengarkan baik-baik, Alif. Kitab suci itu kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, itu kepada bahasa Ibrani, Yunani ya. Tetapi untuk di Indonesia, sekarang saya katakan di Indonesia, ya di Indonesia diterjemahkan mengambil bahasa itu dari kata sarapan dari Aramik. Karena kenapa? Orang Indonesia pada umumnya itu banyak mengambil kata sarapan dari Aramik. Aramik? Kata dari mana? Allah itu berbeda dengan Allah. Anda mau jujur katanya. Kalau mau jujur, ayo kita singkap fakta sejarah ini. Saya makanya tadi tanya, kitab Anda originalnya bahasa apa? Begini, ayo, Bang kalau Alif, kita mau jujur-jujuran aja gitu loh. Oke, gini Bang Alif ya. Tolong dipahami dulu apa yang saya katakan ini Bang Alif. Udah, kita diskusi santai aja, nggak usah kita oyo-oyotan, supaya saling dengar gitu aja. Tolong pahami dulu. Gitu. Yang sekarang itu terjemahan itu dikarenakan orang Indonesia yang memakai terjemahan Indonesia, maka diterjemahkan Indonesia. Tetapi kalau orang di luar Indonesia mungkin di Inggris, dia bahasanya juga Inggris, disesuaikan dengan negaranya, dengan umatnya. Tapi tidak akan pernah lari daripada bahasa aslinya, konteksnya. Dia tidak akan ada di situ. Revisi itu yang dimaksud dalam terjemahannya. Nah, sekarang saya katakan begini Pak Alif, kalau Anda itu menjadikan permasalahan kepada terjemahan ini, itu sudah salah besar Pak Alif. Kenapa saya katakan? Baik, saya sampaikan dulu. Ya, saya sampaikan dulu. Jangan terlalu jauh dulu. Loh, justru agama mengatur kita menggunakan bahasa, Pak. Jangan salah. Kalau mau kayak gitu, ini akan bermasalah. Contoh kayak MKC mengatakan Bismi al Yesus. Nah, itu bermasalah itu. Karena apa? Kata itu sudah dipatenkan dalam Al-Quran. Al-Quran yang mengenalkan. Nanti kalau kayak gitu, orang mencampur-campur kata. Gitu. Assalamualaikum. Nah, ini belakangan juga lagi digencarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus katanya. Nah, itu bermasalah. Anda percaya diri dengan bahasa kitab Anda. Makanya tadi saya katakan, kalau kitab Anda originalnya Yunani, ya udah gunakan istilah Yunani. Ketika di dalam bahasa Indonesia mengikuti terjemahannya. Kena peringatan soalnya.
kata saya turun dulu ya, saya pakai akun satunya. Oke, Tapodol Guru dan Juma sudah naik nih. Kembalikan tadi. Itu. Iya, jadi gini teman-teman, kan asal permasalahannya itu kenapa kita masih berdebat. Kan kita menginginkan Islam Kristen itu ditiadakan debat, karena katanya ujung-ujungnya nanti akan berimbas kepada kasus di lapangan gitu. Bukankah solusi yang kita cari? Solusinya Anda harus legowo gitu, bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam dan Tuhannya bernama Allah. Tuhan saudara bukan bernama Allah. Kenapa tidak legowo menerima kenyataan? Kembalikan kepada Theos, kembalikan kepada Theon. Damai kita, gak perlu ada dialog. Nabi Isa alaihissalam lahir di... Sabar Bukan bang, sabar. diatur oleh agama, tapi diatur Sabar, oleh Bang, pemerintah. Sabar Kalau bang, kamu sabar, mau sabar. perpecahan akan bicara seperti ini Zuma. Hati-hatilah. Kembali ke Akal topik sehat aja. itu harus Topiknya tadi apa diutamakan. perdebatan apa-apa. Jangan Loh masalah gimana ini ceritanya? saja. Justru Loh, sekarang permasalahannya tentukan. dialog itu Tentukan terjadi. itu. Enggak. Dengarkan saya bang. Terjemahan kitab saudara yang lebih tua menggunakan kata masjid, menggunakan kata Ka'bah, menggunakan kata insya Allah. Tapi Sementara buktinya kamu bisa tak tanya juga, dihapuskan. Aqsa itu nama masjid bukan? Tapi bisa dihilangkan. Aqsa itu nama masjid bukan? Kita nggak sedang berdebat, Bu. Nah, Kita apa sedang itu nama mencari masjid, solusi. Kita sedang Aqsa mencari juga bukan nama masjid, solusi. kenapa juga kalian Bukan tempelin nama mau masjid? Masjid Aqsa. ngotot-ngototan. Kan ya lucu Bukan sedang kalian. ngotot-ngototan. Ya. Alah. Ini kita mencari solusi. Jangan Anda kemudian mencari solusi lalu kemudian memperdebatkan. Ini kita cari Aqsa juga masalah. bukan masjid kok, yuk. Ya sudah, Aqsa. itu kan adanya di sana, bukan di Indonesia. Kita cari yang ada di Indonesia ini sekarang. Kan gitu. Nah, dudukkan perkara kitab saudara pada tempat yang sebenarnya. Maka kita akan duduk damai, tidak perlu berdebat. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya kan? Nah, Yesus lahir di kandang domba. Gini, Kan udah selesai di situ. Nah, Ketemu tidak ada di Indonesia itu masjid Yesus, nggak ada. kalau Yang ada durasi masjid, sebenarnya yang kurang ada ilmu. gereja Isa Al-Masih. Loh, kok Saya jadinya lebih percaya dengan Kemenak ya. kok jadinya nyerang pribadi ya Bang ini? Aduh. Kok nyerang pribadi Kemenak Anda sendiri. ini? Ya, Kemenak itu membuat penafsiran-penafsiran yang diambil dari Ta'lim maupun Wajih itu menjelaskan tentang Isa itu adalah Yesus. Itu ada di Kemenak sendiri. Saya Di begini. Qur'annya. Tapi kan faktanya di kitab kami tidak ada kata Yesus. Kalau tidak ada Itu kata Yesus, faktanya. kenapa menggunakan tafsiran yang mengatasnamakan Ya, Yesus? mana dia? Nah, di kitab Anda itu jelas-jelas Teman-teman di situ yang ada punya- kata Allah. Sebentar. Baik. Teman-teman yang Di kitab punya- Anda ada nama Rasul, Ya, bahkan ya, nama kitab saudara itu namanya Alkitab. Kan kita sedang mencari kenapa kita berdebat, ya kan? Berdebat ini terjadi karena Kristen tidak percaya diri dengan bahasa kitabnya, sampai dia harus ke Islam-Islaman. Itu aja Sampai kapan kita mau persoalannya dengerin gitu dia neraka sih? loh. Zuma, saya belum pernah mendengar ulama ngomong seperti kamu dulu. Sebelum Lah, karena mereka tidak ikut di dunia debat. Karena dia tidak ikut di dunia debat. Gitu loh, Bang. Bicara seperti itu. sebelum Al-Quran itu ada. Saya bingung Pahami kamu. Ya, Di mana di kitab Anda sebelum Al-Quran ada istilah Allah di mana? oke. Kitab oke. apa? Oke. Terbitan tahun berapa? Allah Ayo. adalah nama. Kami tidak mengimani Allah itu nama, tetapi dia Nah, sesembahan. Kalau nah, kamu nama, dengan demikian hilangkan dari kitab saudara. Tidak ada masalah kan? Kenapa berat menghilangkan itu? Kami atau kamu yang meniru Loh, kamu apa kami? kalau kami yang meniru berarti kamu punya kitab. Kalau kami yang meniru berarti kamu punya kitab menuliskan kata Allah. Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Allah itu dalam artian itu Allah itu dalam artian dalam sesembahan. itu bukan Anda- nama, siapa? tetapi itu gelar. Iya, sekarang di kitabmu yang menuliskan Allah yang lebih tua dari Al-Quran itu yang mana? Coba tunjukkan. Juma, Nah, kan nangis. Saya kira begini. Kan Juma, menangis. Anda ini pintar, Juma. Kan menangis. Kira Anda ini orang yang
jenius, tetapi memahami itu saja Anda nggak mengerti. Loh, ini kita sedang Ini mencari teman-teman kenapa Anda. debat ini terjadi. Kamu tentang kata Ini teman-teman. Allah. Debat ini terjadi karena Dari mana? Kristen, Cuma, Ya. kata karena Allah itu Kristen dari mana? mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitabnya. Ini teman-teman. Itu sebabnya Kamu debat belum ini ada, terjadi. kamu sudah pakai. Al-Quran kamu belum ada. kamu Buktikan, pakai. Cuma. buktikan, buktikan. Al-Quran kamu itu datang, ada itu di Abad ke-7, abad ke-7. Abad ke-4 itu sudah ada perjalanan. Tunjukkan kitabmu abad ke-4 yang menyebut kata Allah. Masuk ke Tunjukkan, Kalau itu terbukti, mau nggak? Sebentar, Pak. Di Al-Quran tunjukkan. kamu- Mana buktimu? Mana buktimu kitabmu abad ke-4 ada tulisan Allah? Mana? Coba. Saya mau tanya ke kamu, kalau itu terbuktikan, mau nggak kata Allah itu dibuang dari kitab Al-Quran kamu? Nggak bisa, karena ori dari kitab saya Allah. Mau. Kamu jangan Nggak mau. jangan gila. Kamu nggak mau. Nah sekarang Kalau kamu ada nggak kata Allah di ori kalau kitabmu? bisa buktikan. Ada nggak kata Allah di ori kitabmu? Ada nggak? Kalau saya bisa buktikan, Saya tanya. mau nggak dihapuskan? Mau nggak dihapuskan? Silakan, 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 silakan. Silahkan Anda buktikan. Mau nggak dihapus dari kitab kamu? Saya tanya. Saya buktikan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghapus, tapi saya akan sampaikan. Tapi saya akan sampaikan. Tapi saya akan sampaikan. Omong kosong cuma kamu tuh. Omong kosong kamu itu. Kok Artinya di-kick kosong lagi, otakmu tuh. gimana Nggak ngerti sih? kamu. Nggak boleh gitu lah, nggak boleh gitu. Coba kawan buktikan dulu, buktikan kita nih. Ini coba. teman-teman ya, Saya teman-teman. tanya. Menurut Saya KBBI bawa pun orang kata Allah itu bukan nama sesembahan orang Muslim, ya, bukan. KBBI menjelaskan kata Allah itu adalah nama sesembahan orang dari bahasa Arab. Bahasa Arab bukan Muslim. Iya, nama Kalau sesembahan. Arab itu sendiri juga Sangholik bukan itu. semuanya mayoritas Muslim. Jadi di situ dijelaskan itu dalam bahasa Jangan Arab. disalahartikan, jangan disalahartikan, jangan disalahartikan. Kami udah jelas dari penerima wahyu mengatakan, contoh di surah Muhammad dikatakan fa'lam Ini annahu gini, la kalau yang ilaha seperti itu akidah illallah. kalian silahkan. Kita nggak mau menjelaskan yang seperti itu karena di sini kita menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sudah digunakan sebagai serapan bahasa. Oke, sekarang saya Jadi tanya, kalau kata kebanyakan Tuhan dalam karena KBBI mayoritas- apa? Kata Tuhan. Sebentar bro, sebentar. Tuhan dalam Karena KBBI Indonesia apa? ini sendiri ya dari zaman di mana Arab itu berkuasa dan bahasa itu menjadi bahasa utama di Indonesia, hampir keseluruhan ya bisa dikatakan bahasa itu campuran dan terbanyak memang dari Arab. Makanya kami Indonesia juga menggunakan bahasa yang memang dari Arab ini. Kami gunakan itu. Karena ini Enggak, sudah kalau menjadi mau bahasa pakai serapan. KBBI, kalau mau pakai KBBI, coba kata Tuhan itu apa dalam definisinya KBBI, coba. Ya silakan, kalau KBBI menurut etimologi terminologi sebelum digunakan sebagai bahasa serapan itu memiliki arti yang digunakan untuk menyebut Karena, sebagai gelar keilahian Bang, Yesus Kristus. Ini, nah itu dia, kalian itu merubah-rubah sendiri karena Loh, orang bukan Kristen merubah-rubah, sendiri. masalahnya ini ada sekarang di begini. populer gereja. Tahun itu memang gereja sendiri yang sebelum digunakan sebagai bahasa serapan di Indonesia. Bang, kalian Loh. sendiri mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Bener nggak orang-orang Kristen bilang Tidak begitu? ada Allah selain Tuhan. Karena di Itu sini yang kita sering saya mengikut dengar. budaya di mana Tuhan ini sendiri sebenarnya adalah salinan dari nama yang tidak pernah diucap oleh orang Yahudi. Makanya kami Indonesia Anda LAI itu barusan juga menggunakan melestarikan standar KBBI. budaya penulisan itu. Ini sudah Tapi kamu menyalahi tahu kok. kata Allah Sebentar, itu jelas sebentar, nama bukan sesembahan. Iya dikenalkan Alkitab di itu, bangsa sebentar, Arab. bro, Karena sebentar. Nabi kami menggunakan Sebentar, bahasa Arab. tak kasih tahu. Anda Sebentar, tak sebentar kasih Bang. tahu. Anda ini ngasih tahu Sebentar, tapi kasih tahu. menyesatkan masalahnya. Anda Ini masalah menyesatkan. Alkitab. Teman-teman yang punya menyesatkan. Alkitab tercetak ya, yang punya Alkitab tercetak Barusan di situ- Anda menggunakan kata Iya, KBBI, tetapi begitu saya tanya Anda tidak mau menggunakan KBBI lagi. Kan bingung jadinya. Kamu tahu nggak kenapa Alkitab itu mengatakan ada kata Bapa? Kamu nggak tahu kan? Ah, ini Sudah. kemana lagi ini? Loh, biar kamu tahu, pengenalan Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Putra. Kata Allah itu adalah menurunuk kepada sesuatu yang disamakan dalam terjemahan ke Indonesia. Sesuatu sesembahan, nama sesembahan. Kadang-kadang saya bingung lihat kamu. Iya. Keberatan kamu di mana? Sudah Nama dikatakan, Bapa nama yang sesembahan dengar, yang dengar saya disembah dulu. yang dikenalkan oleh orang Dengar dulu Arab. saya. Melakukan kehendak Bapa. Sudah jelas kok bahasa di seperti itu. Sekarang protes kamu Lah apa? ini yang sedang kita bahas, ya udah kalau Makanya bapak saya aja, jangan bilang ada tadi. kata Allah kalau gitu. Kenapa kamu keberatan? Saya itu orang Indonesia Ini juga. sudah disalahi maknanya, tadi sudah dibahas.
Loh, Tadi Anda larikan ke KBBI. agama Tadi dilarikan ke KBBI. Giliran saya tanya kata Tuhan KBBI, Anda tidak mau. Makanya di dalam Alkitab itu bukan nama, melainkan sesembahan atau ilah. Nah, kalau Dan ilah sebelum ilah Islam aja, memakai Bang. Kalau kata ilah saya ilah. sepakat. Kalau ilah saya sepakat. Jangan kata Allah. Itu sudah dipakai jauh sebelum Islam ada. Nah, al-ilah ya sudah, al-ilah aja yang dipakai. Itu dalam kaidah bahasa, iya. Tapi kalau Allah itu jelas sang nama itu. Siapa yang mengatakan jelas beda? Kami walaupun menggunakan kata Allah, tetapi tidak ada kata SWT. Pahami itu. Oh, kalau SWT, Allah itu sang maha suci dan maha tinggi. Berarti Tuhan kalian itu tidak maha suci dan maha tinggi. Silakan. Jangan pakai kata Allah. Pakai ilah aja. Bang Ali. Arti SWT Bang Ali. Mau dibawa kemana coba ini? Mau dibawa kemana? Gini Bang Ali ya. Kalau Bang Ali bilang, gini aja Bang Ali, kalau merasa bahwa dari Muslim mengklaim bahwa itu Allah itu adalah ambil dari Al-Quran, karena sekalipun itu LHI itu berdiri di warga negara Indonesia, tapi Alkitab ini punya otoritas. Nah, mau tahu dia punya otoritas? Kirimkan tembusan dari ahli ulamanya kalian, kirim surat tembusan kepada orang yang ahli Alkitab di sana, agar Allah itu tidak dipakai, supaya tidak merunut kemana-mana. Kalau di sini, Pak, LHI itu tidak punya wewenang, dia punya wewenang hanya berdasar aturan ini pakai Kamus Besar Indonesia punya, tapi terkait masalah runut otoritas Alkitab, Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas berbeda dengan kaidah yang ada di Bang LHI. Ali, maksudnya saya. Nah, terus kalau kedua merasa begini, ada Pak. keberatan, nggak usah kita yang orang biasa. Ahli ulamanya aja kirim ke pusat sana, kemana Bang? Nah, yang Hal pakai bahasa seperti Ibrani ini, itu. mungkin Bapak kurang informasi. Hal seperti itu udah sering dilakukan orang Kristen sendiri. Kalau bilang Bapak banyak kurang yang informasi tidak gini sepakat Pak, menggunakan justru kata Anda yang Allah. kurang ini Pak. Kami sering Itu diskusi. belum bisa diasakan. Karena Pak, Karena nanti terus kalau terang dirubah, saja. bahkan akan banyak yang terguncang orang Kristen. Tuhannya berubah lagi namanya. Aduh, Ya coba Pak. kalau kembalikan ke bahasa original. Berarti Gini ya Bang Ali ya. Kembalikan ke Kamu bahasa bilang orang original, Kristen itu berarti terguncang Eh, Pak. Alif. Muslim kembalikan mau ke buat bahasa toat begitu original besar berani saja, nggak? kita Kristen tidak pernah ada goyang iman gitu loh. Toa yang sudah berteriak begitu besar, kita nggak pernah goyang iman kita. Apalagi hanya mau untuk merubahkan satu Apa kosakata lagi? yang ada di situ. Ya coba Itu kan buktikan pikiran dong, buktikan, pikiran buktikan. konyol, Yang nggak dikit-dikit begitu goyah, Pak. Buktikan. dikit-dikit goyah. Ini ya, Karena ini ya. apa kamu ya? Ini mungkin saya perlu kasih tahu Ya. nih, mungkin Anda tidak baca. Contoh ya, Sabar, contoh Ali. nih. Kami orang Sejarah Kristen di itu tidak awal-awal seperti iman kamu, itu jelas yang tadi sudah sedikit-sedikit dikatakan. berubah. Ya gentian dong, gentian. Sejarah di awal-awal menggunakan kata Allah, menggunakan kata Isa Al-Masih dan seterusnya tadi Bang Juma sudah sebutkan. Ini sekarang kata Isa Al-Masih udah mulai digeser ini. Udah dihapus, tapi kata Allahnya masih ada. Sekarang menggunakan Yesus Kristus. Apa coba? Itu sejarah penulisan awal menggunakan kata Isa Al-Masih. Sehingga sekarang kalian membeda-bedakan Yesus dengan Isa beda, Yesus dengan Isa beda. Nah itu kalian mulai ngomong gitu. Karena apa? Terjemahannya direvisi perlahan. Nah makanya kita Kamu tetap tahu nggak katakan, arti bedanya kalau Gini mau ya, dirubah, bilangin. rubah aja semua. Itu lebih Begini ya baik. Pak, Sama Isa Pak bedanya Ali gimana? ya. Kamu mau cocok logi. Iya, Kata Ali. Allah itu Mau Bang ya, cocok logi. definisinya banyak ya. Ini dengar dulu ya Pak. Kata Allah tuh ya, itu ambil dari El. Sebentar, itu. Bang. Sebentar, Elo Bang. gitu. Saya dulu. Eloha, Kalau Elohim. kita Beda bicara itu. masalah kalender, itu memang sebentar bang. Apa? Sebentar bang. Itu bicara kalender, emangnya Isa Al-Masih itu wafat? Nah Kamu justru itu itu, paham. makanya ganti Emang Isa pakai Al-Masih Yesus itu dibangkitkan? Kristus. Makanya ganti pakai Yesus Kristus, jangan pakai Isa Iya, Al-Masih. itu benar, nggak ada yang salah. Iya, tolonglah suruh dirubah gitu loh. Heran saya berarti. Iya heran saya ini, Yang kenapa nggak menggunakan kata pede? Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih itu juga Muslim, kok aneh ini Muslim ini. Ya udah kalau mau disamakan, samakan aja yang utuh. Kalian juga jangan suka perang. Kalian yang memakai kok samakan-samakan. Alif. Lah itu kalian. Inilah. Oke, Alif. Gimana sih? Oh, baik, Alif. Baik. Gini, Alif. Ketika kamu ya bernarasi bahwa agama itu memiliki bahasa, ini yang menjadi konyol pemikiranmu, Alif.
Apa konyolnya? Agama Coba. tidak pernah Coba. memiliki bahasa. Bahasa itu mau dipakai negara manapun monggo. Bahkan di Indonesia pun ada namanya khusus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Malaysia. Nggak usah kemana-mana. Saya tanya, Yesus menggunakan Iya, bahasa apa? iya, saya Yesus ingin menggunakan membuka bahasa pikiran apa? kamu yang dangkal Yesua itu, Arif. HaMasiah menggunakan bahasa apa? Saya tanya sama Anda. Nggak usah kemana-mana. Apa yang disebutkan oleh Yesus ketika menyebut nama Tuhannya? Itu aja loh. Itu aja. Itu bahasa pewahyuan, Bang, yang diterima oleh nabinya. Gitu. Jangan ketika Anda lari ke negara lain, bahasanya mengikuti keumuman yang ada di sana. Kami Sementara ini bukan sudah ada orang kepatenan di Israel, sana. Arif. Kami ini bukan orang Apa Israel, lagi? bukan orang Yahudi. Kami orang Ya Indonesia. pelajari bahasa yang diucapkan oleh orang Kenapa Yahudi kok itu. kamu harus ngatur kami? Iman kami. Negara kita ini punya kitab masing-masing. Negara kita ini punya kitab masing-masing, punya istilah keagamaan masing-masing. Kami dikenalkan siapa nama Tuhannya Allah, itu tidak diterjemahkan, Iya, kamu tidak ini dirubah-rubah. iman kamu Dari itu, ya. manusia pertama menerima wahyu